Halo siswa-siswa dan siswi-siswi ibu semua yang pada saat ini mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, khususnya kelas 10, baik itu jurusan multimedia, jurusan agribisnis tanaman perkebunan, dan akuntansi. Pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan materi yang berjudul Budaya dan Kearifan Lokal. Jadi, Ibu merupakan guru yang mengajar di SMKN 1 Sungai Loban. Ibu mengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Seni Budaya. Oke, kita mulai saja materinya dari pengertian kearifan lokal. Jadi Ibu ambil saja dari sekian banyak pengertian kearifan lokal, itu Ibu ambil satu pengertian atau satu definisinya. Jadi kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan kemudian memperkenalkannya serta meneruskannya untuk generasi yang akan datang, atau dengan kata lain diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian lokal genius itu sebutan lain juga untuk kearifan lokal. Ada istilah lain juga yaitu local wisdom, juga juga merupakan arti dari kearifan lokal atau definisinya. Local wisdom itu merupakan pengetahuan setempat. Ada lagi istilah lain yaitu local knowledge atau kecerdasan setempat. Berikutnya adalah ciri-ciri dari kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini mempunyai 5 ciri, ya. Jadi Ibu ambil saja 5 ciri. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Kemudian yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Kemudian yang kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Oke, subjudul berikutnya yaitu fungsi kearifan lokal. Jadi fungsi kearifan lokal ini ada 3. Yang pertama, pelestarian alam seperti bercocok tanam. Jadi kearifan lokal ini mengajarkan kepada kita jika ingin membuka lahan itu atau menebang pohon, itu sebaiknya tidak hanya menebang tetapi juga ditanami kembali. Jadi tidak ada lahan kosong setelah sumber daya alam itu diambil, seperti misalnya mengambil pepohonan atau mengambil kayu dari hutan, ya. Kemudian yang kedua, pengembangan pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia. Jadi fungsi kearifan lokal ini juga
mengembangkan sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusia itu harus mengalami kemajuan juga, ya. Jadi ada beberapa contoh kearifan lokal yang Ibu ambil. Jadi hanya ada beberapa contoh yang Ibu ambil dari sekian banyak contoh kearifan lokal yang ada di wilayah Indonesia. Jadi yang Ibu tampilkan ini hanya beberapa contoh ya. Jadi yang bisa kita ambil dari kearifan lokal ini ada nilai-nilai luhur yang terkait dengan kearifan lokal ini atau nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam kearifan lokal, yaitu ada lumayan banyak ya. Jadi nilai-nilai luhur itu ada cinta kepada Tuhan, kemudian cinta kepada alam semesta beserta isinya, kemudian gotong royong, disiplin, mandiri, tanggung jawab, jujur, hormat, santun, kasih sayang dan peduli, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah. Berikutnya peranan kearifan lokal. Jadi ada 4 peranan kearifan lokal. Yang pertama, menghadapi arus globalisasi. Jadi kearifan lokal ini merupakan identitas suatu daerah ya, atau identitas secara luas itu identitas suatu bangsa. Jadi apabila kita berada di zaman yang penuh dengan kemajuan seperti sekarang, jadi tidak bisa menghadapi kemajuan atau menghadapi arus globalisasi yang begitu deras kalau tidak mempunyai identitas ya. Jadi kita harus punya identitas diri, kemudian identitas wilayah dan juga identitas bangsa untuk menghadapi arus atau menghadapi era globalisasi yang begitu kuat ya. Kemudian yang kedua, menjaga suatu wilayah. Jadi di dalam kearifan lokal itu kita diajarkan untuk menjaga lingkungan, menjaga alam sekitar. Jadi bukan diajarkan untuk merusak lingkungan. Kemudian yang ketiga, ada pengelolaan sumber daya. Jadi di dalam kearifan lokal itu ada juga terkandung pengelolaan sumber daya, baik itu pengelolaan sumber daya lingkungan, sumber daya alam, dan juga memajukan sumber daya manusianya. Kemudian yang keempat ada proses pembangunan daerah. Jadi kearifan lokal di suatu wilayah itu tidak bisa dikesampingkan dengan proses pembangunan daerah. Jadi proses pembangunan daerah itu biasanya harus berkaitan dengan identitas wilayah itu atau kearifan lokal dan juga budaya yang ada di daerah itu sendiri.
Oke, kita masuki untuk kesimpulannya. Jadi ada satu pertanyaan di akhir materi yang Ibu sampaikan. Kira-kira ada atau tidak ya hubungan kebudayaan dengan kearifan lokal? Jadi ada, ya jelas ada. Jadi hubungan antara kebudayaan atau budaya lokal dengan kearifan lokal. Jadi jelas berkaitan secara spesifik, berkaitan secara khusus. Ya, karena di dalam hubungan ini tercermin cara hidup suatu masyarakat tertentu atau mencerminkan cara hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu.